Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajma'in. Ayyuhal musyahidun al-kiram, istami'u min fadlikum. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah pencipta semesta alam. Selawat dan salam kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga dan sahabat beliau sekalian. Pemirsa CTV yang dimuliakan Allah, kita bertemu kembali dalam program Ustaz Menjawab hari Sabtu yang baik ini. Tema kali ini tentang perubahan arah kiblat. Untuk menghematkan waktu, kita berikan kesempatan kepada Abi Husaini untuk membaca Gema Wahyu Ilahi. Silakan Nabi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها فول وجهك شطر المسجد الحرام وحيث ما كنتم فولوا وجوهكم شطرا وإن الذين أوتوا الكتاب ليعلمون أنه الحق من ربهم وما الله بغافل عما يعملون Sadaqallahul azim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Maha benar Allah atas segala firman-Nya. Jadi alhamdulillah hari ini sangat prima. Bagus sekali Abi mengaji hari ini. Pemirsa CTV yang dimuliakan Allah, di dalam surah Al-Baqarah ayat 144 yang telah dibacakan oleh Abi Husaini tadi, Allah berfirman, kami melihat wajahmu Muhammad sering menengadah ke langit, ya. Maka akan kami palingkan engkau ke kiblat yang engkau senangi. Jadi Rasulullah itu punya kiblat yang beliau senangi, yakni ke Masjidil Haram. Karena sebelumnya beliau selalu berkiblat sebagaimana petunjuk Allah juga ke Yerusalem, Baitul Maqdis, ya. Tapi karena orang-orang Yahudi menuduh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menghadap kiblat mereka,
itu kan agama Muhammad itu sama dengan agama kami. Atau menciplak agama kami. Buktinya mereka berkiblat kepada kiblat kami. Maka Rasulullah sangat ingin agar Allah merubah kiblatnya, tidak lagi menghadap ke Baitul Maqdis. Rupanya keinginan Rasulullah ini dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka Allah Subhanahu wa taala menurunkan ayat ini, diberi petunjuk kepada Rasulullah supaya berkiblat ke Masjidil Haram. Ini sesuatu yang sangat bersejarah ya. Kapan ini terjadi? Terjadi tanggal 15 Sya'ban. Bulan ini ya, Bi. Nah, ini bulan ini ya. Belum sampai tanggal 15 Sya'ban. Jadi bulan ini terjadi peristiwa penukaran kiblat atau perubahan kiblat. Dulu Rasulullah menghadap ke Baitul Maqdis, tapi setelah hijrah 17 bulan lamanya Allah memerintahkan Rasulullah supaya fawalli wajhaka syatral Masjidil Haram. Maka sekarang hadapkanlah wajahmu ke arah Masjidil Haram. Jadi Rasulullah sangat bahagia, sangat senang dengan perintah ini. Dan sesungguhnya orang-orang yang diberi Alkitab, maksudnya orang Yahudi ya, dan orang-orang Nasrani ya, tahu ya, pemindahan kiblat itu adalah perintah Allah. Mereka tahu tuh. Tetapi mereka tidak percaya, tidak beriman, sengaja mengatakan itu Muhammad itu pelin-pelan, Muhammad itu tidak istiqamah. Nah, mereka tahu itu perintah Allah, pura-pura tidak tahu, itulah sifat Yahudi ya. Banyak orang juga sekarang seperti sifat Yahudi. Padahal hukum Islam itu dulu. Pura-pura tidak tahu, tidak bagus hukum Islam. Dilecehkan hukum Islam. Itu kan sifat-sifat Yahudi juga ya. Jadi wa mallahu bighafilin amma ya'malun ya. Dan Allah tidak lengah terhadap apa yang mereka kerjakan. Pemirsa TV yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi banyak orang Islam juga tidak begitu populer tentang perubahan kiblat ini. Ya. Tidak tahu. Padahal memang ini sesuatu yang sangat bersejarah. Karena Rasulullah 13 tahun di Mekah menghadap ke Baitul Maqdis. Kemudian Rasulullah hijrah ke Madinah. 17 bulan di Madinah Rasulullah masih menghadap Baitul Maqdis ya. Lalu suatu hari Jibril turun di zuhur. Rasulullah sedang salat 2 rakaat, tiba-tiba turun Jibril, fawali wajhaka syatral Masjidil Haram. Maka sekarang palinglah wajahmu ke arah Masjidil Haram. Lalu Rasulullah dan sahabatnya menukar kiblat di dalam salatnya. Tadi menghadap ke barat sana, sekarang menghadap ke selatan. Karena di selatan berada Ka'bah. Kemudian di tempat Nabi salat itu dibuatlah sebuah masjid yang kemudian diberi nama masjid itu Masjid Qiblatain. Masjid 2 kiblat. Jadi orang-orang yang sudah haji, orang-orang yang sudah umrah tentu salat di situ ya. Abi juga ya sudah salat di situ ya. Jadi banyak orang yang salat di situ. Masjid 2 kiblat. Pemirsa TV yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, tentang hal inilah yang kita ingin gali hari ini. Kita ingin populerkan. Ini terjadi bulan Sya'ban ini. Bulan Sya'ban, perubahan kiblat. Dan perubahan ini perubahan yang terakhir. Tidak akan ada perubahan lagi. Jadi sampai kiamat pun tidak ada lagi perubahan. Jangan nanti ada ulama yang berfatwa sudah dirubah kiblat ke Jakarta. Itu tidak benar ya. Tidak pernah lagi dirubah kiblat. Kiblat kita umat Islam sampai kiamat tetap ke Masjidil Haram. Dan tidak ada satu orang pun berhak
merubah kiblat itu kecuali Allah Subhanahu wa taala. Jadi sampai kiamat kiblat kita umat Islam adalah Ka'bah Al-Musyrifah yang ada di Masjidil Haram. Pemirsa TV yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, tepatnya Ka'bah itu berada di tengah bumi. Jadi di tengah-tengah bumi. Ya. Dan Ka'bah itu dibangun pertama kali oleh malaikat. Malaikat dengan Nabi Adam. Maka dalam Al-Quran dikatakan innal awwala baiti wudi'a lin-nasi lalladzi bi bakatin mubarakah. Sesungguhnya rumah yang mula-mula didirikan untuk manusia beribadah kepada Allah adalah yang ada di Mekah. Jadi itu rumah tertua. Maka disebut Baitul Atiq. Jadi rumah kuno. Atiq itu kuno artinya. Rumah tertua. Jadi walaupun ada satu lagi rumah Baitul Maqdis itu lebih muda. Jadi menurut hadis Rasulullah 40 tahun lebih tua Ka'bah. Kalau begitu siapa yang bangun Baitul Maqdis? Itu yang bangun Baitul Maqdis seperti Ka'bah juga malaikat. Jadi Baitul Maqdis juga dibangun oleh malaikat. Nah, kalau kemudian tenggelam tidak nampak lagi, misalnya ada banjir dibawa oleh angin, dibawa pasir lalu tenggelam, maka kemudian Allah menyuruh manusia, para nabi. Jadi kalau Ka'bah itu dibangun kembali oleh Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail. Gitu kan? Begitu juga Baitul Maqdis. Dibangun juga 40 tahun kemudian menurut cerita oleh Nabi Ibrahim juga. Karena Nabi Ibrahim usianya kan panjang. Beliau sempat membangun Ka'bah ketika menjenguk anaknya Ismail. Ismail waktu itu sudah dewasa, bersama-sama membangun Ka'bah. Kemudian Nabi Ibrahim pulang ke sana, mengajak anaknya yang satu lagi. Anaknya yang satu lagi Nabi Isa namanya. Tapi setelah 40 tahun. Yuk kita bangun Baitullah. Dibangunlah Baitul Maqdis satu lagi di Yerusalem. Jadi itu juga ada yang berpendapat demikian. Jadi 40 tahun Nabi Ibrahim lebih duluan membangun Ka'bah ketimbang membangun Baitul Maqdis. Dua-duanya dibangun oleh Nabi Ibrahim. Tapi ada juga ya ulama yang berpendapat sejak Nabi Adam sudah dibangun oleh malaikat. Cuma 40 tahun lebih duluan Ka'bah. Wallahu a'lam. Pemirsa, jangan kemana-mana. Kita kembali setelah jeda iklan berikut. Yo,